sama-sama mendengarkan ceramah tausiah yang diantarkan oleh Bapak Al-Ustaz Warid Wajdi Nur Somsi, dan kepada beliau kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan semoga yang jawab salam Allah senantiasa panjangkan umurnya. Amin. Yang menjawab salam Allah mudahkan langkahnya menuju Baitullah. Amin. Yang menjawab salam Allah kasih lunas cicilannya. Amin. Sekali lagi saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai agak keras ya, pengaruh dari cicilan mungkin. Semoga dikasih lunas cicilannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi washabihi wa man iktafa amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال أيضا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah tazkiratul maut yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar tak malam hari ini semua? Sehat jakidi? Kita di sini sekarang berada di hari ke-100 meninggalnya almarhumah ibu kita yang tercinta Haja Daeng Umi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan di sisinya yang paling indah. Amin ya rabbal alamin. Kita perlu luruskan dulu. Terkadang ada orang yang berkata, "Ustaz, bolehkah kita mengenang berpulangnya ke rahmatullah orang tua kita dengan hari ke-7, 100, 40 sampai 1000. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum." Sesungguhnya ketika orang mati ini akan dibangkitkan di kemudian hari, dia akan ditanya, mana catatan amalanmu? Mana catatan amalanmu yang kau tinggalkan? Mana pahala yang kau tinggalkan? Mana semua amalan-amalan yang kau tinggalkan? Orang meninggal ini, idza mata ibnu adam in kata amaluhu illa min thalathin. Jika mati anak cucu Adam, terputus amalannya kecuali 3 perkara. Sedekatun jariyah, sedekah yang berguna bermanfaat. Membuat jalanan sedekah, anaknya yang sedekah untuk orang tuanya, dipanggil orang datang semua, sedekahkan bungkusan makanan dan lain sebagainya, itu sedekah. Dikasih aksesoris sejadah, tasbih dan lain sebagainya, Al-Quran dibagi-bagikan kepada jamaah, itu sedekah. Ini bagus. Cuma di zaman Rasulullah tidak ada yang begini. Siapa juga yang mau diceramai? Penghafal semua temannya sahabat Rasulullah ini penghafal. Betul Bu ya? Penghafal 30 juz, sahabatnya Rasul. Mau diceramai penghafal 30 juz. Ikat temne dah. Niat tonji juzna tapi juz alpukat, juz apel, juz melon, juz jeruk. Makanya beda di zamannya Rasul dengan di zaman kita saat ini. Ini yang pertama. Boleh kita laksanakan, silahkan. Kalau ada yang berkata, "Ustaz, saya rencana mau adakan hari ke-100 orang tua saya ini untuk mau buat acara baca doa. Boleh saya potong kambing Ustaz?" Silakan potong kambing. Kalau kau sanggup, kalau tidak sanggup, kambing-kambing menupare. Sama-sama kikandri, anyam itu bro. Tidak ada masalah. Yang penting kita niatnya satu, berdoa. Itu yang paling utama. Saya sudah luruskan baik-baik. Ustaz, saya mau yasinan, saya mau tahlilan, saya mau adakan takziah dengan cara tauziah, berceramah. Silahkan.
Ceramah, mendengarkan ceramah. La anta gadwa fata'allama ayatan min kitabillah. Tidak rugi orang yang keluar dari rumahnya melangkahkan kaki wa fata'allama ayatan min kitabillah, lalu belajar satu ayat dengan mendengarkan ceramah, mendengarkan tauziah, mendengarkan ilmu agama. Khairum min ibadati sanatin. Setahun ibadahnya terbaik kata Allah. Itu makanya bagusnya kalau begini. Betul tidak Bapak Ibu? Kita juga datang di sini mempererat kembali silaturahmi. Kemarin sempat silaturahmi dipererat dengan Idul Adha, tapi karena masih ada PSBB. Apa itu PSBB Ustaz? Pembagian sembako besar-besaran. Itu aku tahu. Ya, akhirnya jebak tangan tapi jarak jauh, seperti jebak tangannya Nisa Sabian. Ini protokol yang telah ditentukan oleh pemerintah harus diikuti. Pakai masker keluar dari rumah, pakai hand sanitizer, rajin cuci tangan, pakai kos tangan. Tapi Ustadz kenapa tidak pakai masker? Ada maskerku tapi warna hitam. Pernah saya pergi ceramah, masker hitam, songkok hitam, baju hitam. Nak kira malaikat pencabut nyawa datang. Makanya takut ngasih anak-anak kah? Dari jauh teriak anak-anak, malaikat pencabut nyawa datang. Waspada kok. Makanya saya buka dulu maskerku. Supaya yang penting intinya adalah jaga kesehatan. Karena ada tonji orang pakai masker pingsan tonji. Kenapa bisa Ustaz? Bukan main. 3 hari tidak gosok gigi Bu. Wah, baru natutu hidungnya, natutu mulutnya pakai masker. Nah cium bau naganya sendiri. Bagaimana kok tidak pingsan? Intinya adalah jaga kebersihan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang selalu bersih. Islam itu bersih. Sebelum masuk sholat kita sholat, sebelum kita sholat pasti berudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholat. Hai orang-orang beriman, jika engkau hendak mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuh wajahmu, cuci tanganmu sampai siku. Islam itu bersih. Makanya kemarin kita banyak bertengkar hanya karena permasalahan himbauan untuk ke masjid. Himbauan itu bukan berarti dilarang. Dilarang bagi yang zona merah. Kalau zona hijau silakan. Sampai lagi di masjid jaga jarak, perhatikan protokol kesehatan. Itu yang dimaksud. Salah juga kalau kita melarang orang ke masjid. Tak boleh. Masjid itu tempat paling bersih. Di dunia ini tempat mana paling bersih? Masjid. Istana presiden saja pakai sepatu orang masuk masjid. Sebelum masuk berudu, cuci tangan, cuci muka, cuci kepala, cuci kaki. Betul tidak? Masjid mau kau pakai sepatu masuk, nasi leding kau ketua panitia. Coba mi. Makanya masjid itu tempat bersih. Tempat bersih di dunia. Tempat bersih. Nah sampai detik ini belum pernah saya lihat orang langsung tiba-tiba jatuh pingsan, langsung kejang-kejang di dalam masjid diakibatkan karena corona. Paling korban. Nah, masjid. Makanya jangan kita takut selama Allah kita ingin mendapatkan berkah dari Allah. Itu saja. Tapi ingat, jaga juga karena kita ini adalah ikhtiar. Itu paling penting. Itu yang paling penting. Memang sekarang kita kebingungan kemarin ya. Akhirnya mungkin acara ini tertunda. Acara ini tertunda mungkin karena sebab itu. Karena kita sekarang hidup di masa yang telah disabdakan Rasulullah. Ayati ala nasi sanawatun khadda'at. Akan tiba pada suatu masa di mana umatku nanti akan menemukan tahun penuh kebohongan. Yusaddaqu fihal kadzib. Waktu itu nantinya orang-orang jujur dikatakan pembohong. Wa yukazzabu fihas shadiq, dan pembohong dikatakan jujur. Wa yu'tamanu fihal kha'in, orang-orang yang pengkhianat diberikan amanah. Wa yuhawwanu fihal amin, dan orang-orang amanah kita hianati. Wa yantiqu fihar ruwaibidah, dan orang-orang ruwaibidah ikut berbicara. Siapa orang ruwaibidah? Sahabat bertanya, "Ya Rasul, wa ma ruwaibidah?" Apa itu ruwaibidah ya Rasul? Rasul menjawab, "Ar-rajulut tafi fi amril ammah." Ialah orang-orang bodoh ikut campur dalam urusan besar. Kalau kau bukan dokter, jangan bicara kesehatan. Kalau kau bukan ustaz, jangan berbicara ustaz. Ini
Atau ada yang pura-pura jadi ustaz, baca Al-Quran hantam rata, sarkodis, sampurata kota desa, isasul silatil ardu silsalaha. Udah, jangan lalu, hentikan. Makanya ini yang paling bahaya. Makanya saya ini mau maaf, saya ini penceramah bukan pelawak. Cuma sekarang kalau kita ceramah tidak lucu, tidak laku guys, tidak laku. Pernah saya ceramah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tindro ngasih tahu betul bapak ibu. Dia pun aku sing tindro mau terima. Pernah juga saya ceramah bikin takut-takut. Ingat, ketika bumi ini hancur sehancur-hancurnya, izza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi mengeluarkan isi perutnya. Hari itu izza syamsu kuwirat, matahari tergulung, wa izzan nujumun qadarat, bintang-bintang berjatuhan, wa izzal jibalu suyirat, gunung-gunung meletus, air laut tumpah ke darat, planet-planet bertabrakan. Hari itu yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, tidak ada yang mampu menolong dirinya, menolong temannya, sahabatnya, orang dicintainya, apalagi menolong dirinya sendiri. Wal amru yawma idzin lillah, karena pertolongan hanya datangnya dari Allah. Apa hari itu? Laisa liwaqatiha kadziba, yang tidak bisa kita pungkiri pasti akan terjadi. Ada malah ngasih jamaah ya satu persatu pulang, pura-pura pergi kencing tidak ada kembali. Iya. Yang bertahan sisa orang tua ibu-ibu di depanku, takut-takut berdiri kabunyi tulang tuna. Mau berdiri 70 tahun ke atas, mau berdiri setengah mati, tapi dia capilana banyak bicarana, ceramah ki bicara tongi baku bici-bici sama temanna, karena dua orang mami bola ini ustaz kapa malamal laki sumpah pinaraka punat ya naraka kiamat panitia hari kiamat kapan ustaz kai. Maka saya rubah model ceramah seperti ini supaya tidak takut didengarkan ceramahku, ada ilmu bisa dibawa pulang. Biasa itu iklan-iklan lewat. Maklumi saja kids zaman now. Sekarang ini Pak bingung kila anak-anak. Dulu orang tua ada di depan duduk takut makin lewat. Sekarang bolak-balik natabrak mami mejaya. Tatiling gelas kapecah. Dibolaki mata. Apa nak dirusak mata anu. Bagian diseledi. Susah memang kita lihat anak-anak zaman sekarang. Bagaimana tidak begitu anak tak bu, kita juga salah. Makanya kalau tidur anak tak jangan lalu diciumi. Ini satu. Kenapa setelah dicium bamba lagi? Ada memang jin yang ganggu dia namanya Ummu Sabiah. Bukan Nisa Sabian? Coba siapa yang ibu-ibu sering cium anak-anak kalau tidur? Kita banyak. Dan nakal jana tadi baru 5 tahun ya. Jangan berhenti maki cium ini, berhenti maki. Kalau tidur ki anak tak lebih baik bapak nak dicium. Tak bangga. Nak cium ke istriku. Kira sukan kau. Itu Tommy baik bapak nak bela. Kalau dicium sama istri nak lagi saya kira sukan istri nah. Bagaimana mau banyak rezeki kita Pak? Ibu, mau banyak rezeki? Gampang. Jangan kau moro-moroi suamimu. Sangi moro-moro, marah-marah, mere-mere. Bagaimana mau terbuka rezeki betul Pak? Coba lihat suamita Pak Bu, lihat suamita baik-baik. Siang hari di bawah terik panas matahari, siapa yang bekerja berani begitu kecuali suamimu? Demi apa? Demi pembeli bedang semua. Betul Pak? Tidak perawatan di suamita gara-gara kita. Panas terik matahari, terbakar kulitnya. Orang yang tidak pandai itu mengeluh suamimu. Hujan kehujanan terbungkus dalam kedinginan. Dia pulang dalam keadaan sakit, dia tidak pernah mengeluh. Betul Pak? Hidup bapak-bapak. Takbir. Ale ale ale. Wah, hidup bapak-bapak. Masih mau kok. Waku pesen. Hidup bapak-bapak. Makanya perhatikan. Ibu, itu mi suami tak paling malu nak kasih lihat darahnya ketika dia berdarah dalam bekerja. Nak cuci dulu baru pulang. Kita ingat ibu. Tapi Pak, kalau mau ki bahagia dunia akhirat, mau ki rezeki kita terbuka lebar, bahagiakan istrimu. Itu intinya. Pokoknya ada gajimu kasih semuanya. Kasih semuanya. Bagaimana mau bahagia istri kita kalau kita juga selalu curhat sama Ustaz. Nah chatnya apa Ustaz? Ustaz, bagaimana doanya itu supaya tambah istri? Seri lagi namang kok.
Kalau mau kau lihat cantik istri tidak bosan biayai banyak-banyak. Bagaimana tidak? Bagaimana mau cantik? No modali kita tapi 10.000 tiap bulan. Beda tepung terigu nada apa-apa. Paling berekompas. Betul Bu ya? Coba kasih 1 juta 2 juta deh. Pakai kita warna skin, glowing, blast on kiri kanan, di kiri merah kuning, di kanan hijau muda dan biru, di sini ungu-ungu, merah-merah putih-putih, umbul-umbul berjalan. Mentang-mentang sudah merdeka, lewat ke bendera iya. Makanya itu bahagiakan istri tak. Betul Bu? Dia yang hebat dalam menjaga anak-anak tak. Betul Bu? Hidup ibu-ibu. Allahu Akbar. Kencana suarana. Mene penonton Indosiar kaya. Kuna motor iki paris nyawana ale remote TV ya. Ku menangis membayangkan. Nah, kalau hati-hati ketawa Bu. Kemarin saya ceramah begini. Jatuh gigi palsu nah. Astagfirullah. Mohon maaf yang pakai gigi palsu, bukan kita kesini. Saya cuma harap supaya tidak terlalu terbahak-bahak. Jangan sampai ditelangi gigi palsu tak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjut. Bagus kita mengadakan seperti ini. Satukan silaturahmi. Ambil kembali tangannya saudaramu, minta maaf kok. Maafkan kak saya, saudaraku, tetanggaku yang baik hati. Saya itu yang selalu ganggu-ganggu antena televisi. Kak Enatong itu kalau rame kok teriak-teriak di lorong. Kenapa? Kok kau mau balik? Iya saya. Enatong itu dia kalau keluar mau komputer antena. Gapa nih? Sulutomin. Kenapa? Kerjasama yang baik. Suaminya putar antena, istrinya Telaba. Ya, makanya saling maaf memaafkan itu sangat penting. Perbedaan pilihan nanti kita beda pilihan, jangan mau keribut. Karena kenapa? Dia tetap enak dapat kursi ikat tiang sejak guru mau betul tidak? Jadilah seorang politik yang pandai, cerdas. Jangan karena beda ada iklan. Harus kena jatuh. Ya. Karena beda pilihan kita bertengkar, betul tidak? Apapun pilihanmu, minumnya tetap teh botol sosro. Jangan bertengkar. Nah, tidak ada hasilnya. Orang yang terbaik itu adalah tetanggamu. Ketika kita tertimpa musibah, dapat masalah, orang yang pertama kali membantu siapa? Tetangga. Tidak mungkin saudara dari Papua datang secepat mungkin. Tidak mungkin saudara dari Kalimantan datang secepat mungkin. Yang dari Sumatera datang, yang dari Jawa datang. Yang pertama datang itu tetanggamu. Makanya jangan kau sakit hati sama tetanggamu. Kalau tetangga bahagia tombak kau. Jangan tetanggamu bahagia kau pinsang. Tetanggamu beli kipas kau terputar. Tetanggamu beli dispenser kau panas dingin. Tetanggano beli motor kau jadi kenal po. Kiri kanan cerita tetanggano. Injo motornya itu motor lompoa. 7 bulan kau tidak ada bayar gara-gara corona. Ditarik lalu motornya. Kenapa kau repot? Memangnya kau AKBP? Apa itu AKBP Ustaz? Anggota Koperasi Bagian Panagihan. Jangan direpoti tetangga. Tetanggamu beli mobil, naik mobil tonjak kok, tapi mobil ambulans itu pun ke rumah sakit nih. Kajantungan ini opname diimpus, dia melengkeng asing kabal-kabal ke di sini. Datang anaknya beri laporan, "Ma, sehat mak itu, Mak." Tapi lagi dokter nggak bisa makin luar biasa. Alhamdulillah, Mak, berita buruk. Apa itu, Nak? Hilang mobilnya tetangga ya. Kenapa nak bayar, Nak? Ditarik mobilnya. Tidak, Mak, mau berangkat besok umrah. Mati amat. Tetangga pergi umrah dia mati. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Sudah hentikan. Maka jadikan momen ini, malam ini satukan. Saya mewakili keluarga besar almarhumah Haja Deng Umi. Apabila beliau ada salah dalam silat kata, dari ucapan, dari perbuatan, saya memohon maaf atas beliau kalau ada memang kesalahan beliau, Bapak Ibu yang hadir. Ya, saya mewakili beliau untuk memohon maaf. Ikhlaskan beliau, itu yang paling utama.
Silaturahmimu panjangkan, jalin kembali silaturahmi, jangan kau putuskan. Anaknya, ada anaknya di sini almarhumah. Anaknya mengurus untuk bagaimana sambungkan silaturahmi. Sambungkan silaturahmimu dengan sahabat orang tuamu. Ini yang paling utama. Itu adalah wasiat yang tidak pernah dituliskan dan diucapkan oleh mama. Maka sambungkan silaturahmi. Jangan selalu mau baku bombe. Nah, tidak ada gunanya orang baku bombe, betul tidak? Apalagi ini yang paling bahaya kalau capila memang satu gosip, satu lorong digosipi semua. Mau lewat mana? Karena kemarin tidak bisa bergosip di lorong gara-gara PSBB, akhirnya bergosip lanjut di chat WA, di grup. Itu bahaya. Lewat kita tetanggana, batin anak cerita, lihat itu anak tetangganya, masa lewat jilbab na warna pink, gamis na warna hijau, pisang hijau kapan? Allah Akbar. Banyak orang binasa gara-gara mulut, Ibu. Betul, Bu? Nah, yang paling banyak bicaranya itu memang ibu-ibu, tapi tidak ibu-ibu di sini ya. Tidak ada begitu. Soalnya tidak ada begitu di sini, Bu. Bagus semua aja kuliah mukanya bercahaya karena lampu. Mukanya. Tapi memang begitu ibu-ibu, Pak. Nah, ibu-ibu itu kalau mau kisikea sama ibu-ibu dikala memang maki. Jangan kilawang ibu-ibu sigea. Nah, tidak bisa dikala ibu-ibu sigea di jalan saja, wiser kiri belok kanan. Nah, kuasa jalanan. Ditabrak marah-marah, dia mantung pertama marah-marah. Di mana mesin pemadamu? Bukan jalanan udah lihat kurang ajar. Pajakku ciri-ciri. Di sahabat mau lihat pajak. Allahu Akbar. Ibu kita wiser kiri belok kanan. Nah, saya tidak ku tahu ki. Siapa wiser kiri belok kanan kurang ajar mantung kau. Nah, ada simku lulus jangan motor kurang ajar. Kau mantung salah, lain mantung pacini kamu. Kita salah, Bu, wiser kiri itu motor tak boleh jatuh, masih menyala wiser kirinya itu. Baru belok kanan ki. Siapa wiser kiri? Tadi itu wiser kanan, tapi begitu ditabrak katak bang kakak tuh wiser kiri tak. Susah dikalah, Pak. Dialah yang kuasa dengan segala ucapannya. Itu lagi anak ketawa. Anak-anak dompala kutu. Makanya ibu ya jangan kecium anak kalau tidur nak. Jangan pernah kutuk anakmu dengan ucapan. Kalau kau marah, stop, jangan ucapkan dengan kutukan. Kalau kau marah kepada anakmu, jangan kau kutuk dengan kalimatmu. Karena setiap kata adalah doa. Kalau nakal anak tabu, doakan ikut dong, mudah-mudahan nanti jadi anak yang mendapatkan hidayah, menjadi ustadz, menjadi kiai, itu bagus doa. Meskipun marah tak bagaimana, Bu, jangan kutuk anak tak dengan kalimat. Karena sekarang anak-anak, Bu, ya Allah, bagaimana tidak kurang ajar ke anak-anak sama kita, karena kita kehilangan wibawa dengan anak-anak. Mama dengan anaknya tidak ada lagi takutnya anak-anak. Betul, Bu? Karena cek anak dengan mama satu akun TikTok. Ubur. Gila. Ketawa itu karena merasa itu. Bagaimana tidak gila anak sekarang? Bapak tidak ditakuti. Kenapa? Karena bapak dengan anak sama-sama pemain Free Fire, PUBG, apalagi satu itu. Yang mobil, nggak tahu cuma makna. Mobile Legend. Bayangkan, kutanya memang makin di sini hadir pemain Mobile Legend. Kau kira malaikat mau takut cabut nyawamu? Biar kau pakai hero tank. Ustaz gaul, bro. Hero tongi lolos. Biar kau pakai hero MM, kau pakai assassin, Lila, Mia, Johnson, Gatot Kaca. Hero tongi lolos. Ya kadang. Biar kau di Grandmaster, biar kau di Epic, biar kau di Legend. Mau berempat mabar 5, sementara kau main double kill, triple kill. Welcome to Mobile Legend. Mate. Kenapa bisa, Ustaz? Di kontak listrik pajana, kabar telanjang na duduki. O si mau ko. Berhenti kau main. Jangankan itu sekarang terus itu terus. Kalau bukan itu apalagi yang baru itu, yang chip apalagi Domino High Island. Itu yang bahaya. Judi itu bagaimanapun bentuknya, kalau ada campuran judi di dalamnya tidak akan pernah makmur kehidupan kita. Ini
sudah tinggalkan semua. Langsung uninstall. Saya sudah tinggalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting jangan kau jual ke HP beli pulsa. Itu yang bahaya. Lanjut. Maka silakan berdoa malam hari ini, doa yang dibutuhkan oleh almarhumah ibu kita, doa. Doakan almarhumah. Ustaz, bolehkah saya berdoa? Mendoakan orang tua saya. Saya panggil tetanggaku makan semua ke rumah saya potong kambing atau saya potong sapi, saya potong kerbau. Silahkan kalau kamu sanggup. Kalau tidak sanggup jangan dipaksakan. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menjadikan agama ini mudah. Wala yuridu bikumul usra. Allah menjadikan agama ini bukan untuk mempersulit dirimu. Betul? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah memberikan kepada kita sesuatu, tidak membebani hambanya. Allah tidak pernah memberikan beban kepada hambanya itu. Paham? Jadi boleh saya baca doa Ustaz? Silahkan. Mau yasinan, tahlilan, barazanji. Kebiasa tuh itu ada orang barazanji kalau ada orang meninggal? Betul tidak? Karena biasa juga ada bilang, Ustaz, saya mau potong kambing di hari ke-7 karena saya mau cerak batu nisannya dulu orang tuaku. Oh demi Allah, tidak ada itu. Jangan dicerak batu nisan. Karena saya mau pasang ini batu nisannya mau dicerak dulu Ustaz. Jangan dicerak-cerak. Nah. Itu sudah membengkokkan akidah. Ini kebiasaan orang tua saya Ustaz. Jangan Ki. Memang kebiasaan, tapi jadikan itu kambing sedekah, darahnya jangan diapa-apakan. Buang saja. Begitu Ustaz. Iya. Jangan-jangan Ustaz ini tidak Pak Barasanji karena pakai gamis. Ya Allah, tidak percaya Ki, ku bacakan Ki Barasanji. Al jannatu wa na'imuha sadul liman yusalli wa yubarik alaihi. Abtadi'ul imla bismi zatil aliyah mustadirran faidal barakati ala ma ana lahu wa awla. Ngapain? Tapa maki. Makanya kalau ada Barasanji kita undang mah. Nah Barasanji itu bagus, itu Barasanji. Ada Tommy bilang bici-bici, Ustaz, itu Barasanji kumpulan hadis dhaif. Jadi kutanya Ki, sorry saudara, pernah Ki pesantren? Pernah Ustaz. Pesantren apa? Pesantren kilat. Oh pantasan rusak. Andaikan kita belajar nahwu sorab, kosakata bahasa Arab, kita akan paham bahwa Barasanji itu bukan kumpulan hadis dhaif, tapi dari segi tulisannya Barasanji itu adalah syair yang dituliskan dan dikumpulkan oleh Syekh Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim bin Muhammad bin Ismail, kakek-kakek buyutnya naik sampai Ja'far Shadiq Zainal Abidin. Zainal Abidin ini anaknya Husain, ini anaknya Ali bin Abi Thalib, suaminya Fatimah Az-Zahra. Beliau cucu cicit langsung dari baginda Rasulullah, lahir di Madinah Al-Munawwar tahun 1711 Masehi, besar di Kurdistan. Nama kitabnya Idul Jawahir Al-Maulidiyah Al-Azhar, sampai ke Bugis Makassar berubah menjadi Barasanji. Jelas? Ya. Saya kan tadi bilang saya bukan pelawak, saya penceramah. Cuma inilah model ceramah yang kita harus hadirkan saat ini. Memang dulu kebiasaan orang tua kita makan daging banyak. Sering makan daging, acara kematian makan daging, kesedihan makan daging, kebahagiaan makan daging. Makanya Sulawesi ini terkenal dengan coto, kondro, soto. Betul tidak? Selalu makan daging, cuma dagingnya binatangnya itu ditombak, jatuh rebah, masih bernapas binatangnya, diambil kaki kirinya, dipotong. Diambil kaki kanannya, diambil tangannya, lengannya, perutnya dibelah, masih bernapas dia punya binatang. Maka datanglah 3 datu dari Minangkabau 1598 awal pertama datang. Nanti tahun 1602 Kerajaan Luwu menyatakan diri masuk Islam. Tanggal 22 September 1605 barulah Imam Rangi Daiman Rabia, Raja ke-6 Goa, menyatakan diri masuk Islam. 3 datu ini yang kita kenal karena diabadikan namanya dengan nama jalanan di Makassar. Datu Ribandang, siapa lagi? Datu Ritiro, Datu Fatimah. Yang tidak datang itu Datu Maringgi, karena sibuk mencari cintanya Siti Nurbaya. Ada Siti Nurbaya di sini. Mana Siti Nurbaya? Oh Siti Nurbaya.
Tuh ada di Siti Nurbaya. Itu bagusnya orang tua dulu kasih nama anak-anak Siti. Siti Nurbaya, Siti Nurfadila, Siti Fatimah, Siti Hadijah. Yang terkenal sekarang viral Aisyah. Aisyah, Siti Aisyah. Sekali panggil, karena dulu tidak ada SMS, tidak ada WA, tidak ada grup keluarga. Nah panggilnya anak, Siti, nang ngasih batu Setia, Adijah, Aisyah, Rabia, Fatimah. Iya, itu dulu orang tua. Namanya laki-laki Baharudin, Awaludin, Kamarudin, Jamaludin, Badarudin. Sekali panggil, udah, nang ngasih batu dengan. Kamakaman net deh, lompo nasaran lompo narina, nampatin ane iseng ngertina. Siapa namanya anak zaman sekarang? Zahra, Talita, Taliti, Talutu. Kemana kau tak butuh? Canggih namanya. Ya Allah ya Karim. Ya memang beda. Kita juga yang harus berjuang keras untuk mendiri anak-anak kita berdoa. Ibu, oh ibu, waktu masih TK anak tak pasti nah hafal ki doanya. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah hafal ki. Kama ya rabbayani shaghira. Nah hafal ki. Masuk SD nah lupain. Mana anak SD di sini? Satu orang mau. Nak baca doa kedua orang tua. Malu-malu kapan kau dong? Nah hafal gini. Hafal. Dihafal kina. Ini baku jojo nih. Baku tanya-tanya. Masuk SD na lupa mi doanya. Masuk SMP jangankan baca na lupa mi kapan tidak pernah mantum mi baca. Masuk SMA jangankan baca na lawan mi orang tuanya. Betul Bu. Makanya umur kecil begini 7 tahun Rasul sudah bersabda mengajarkan kita, muru auladakum bis salati wa hum abna sab'a sinin. Didik anakmu pada umur 7 tahun untuk pergi sembahyang ke masjid. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10 sinin. Kalau 10 tahun tidak mau pergi sembahyang, pukul dengan kasih sayang. Kenapa 10 tahun? Ini Rasul sudah tahu. 7 tahun bawa ke masjid, Pak. Jangan kita kasih takut-takut. Jangan kau ke masjid. Goyang-goyang itu keranda masjid kah? Mati kau itu. Akhirnya kau yang mati, tidak ada yang anakmu angkat. Kenapa? Takut sama keranda jenazah. Betul tidak? Jangan timbulkan hoax kepada anak-anak. Biarkan mereka. Ustaz, malu-malu kak bawa ke anakku. Lari-lari Ustaz. Bikin malu-malu. Memang anak-anak wajar. Yang salah itu kalau bapaknya mamanya lari-lari. Baku kejar-kejar. Perisai jangan sampai tidak sehat. Bawa ke rumah sakit Dani. Itu yang masalah. Kenapa 10 tahun diajarkan, kalau tidak 10 tahun dipukul, tidak pergi sembahyang, supaya mereka menurut kepada orang tuanya. Nah kalau berkumis mi atas bawah 20 tahun umurnya nak karate ki Pak. Coba mi yuk sembahyang. Apa nu bilang Pak? Hanya itu kesalahan. Di sini kesalahan kita. Makanya perbaiki. Ini kembali kepada hadis Rasulullah tentang mendiri anak. Makanya Bu angkat tangan tak doakannya anak-anak. Jangan kita takut berdoa. Jadi bisa berdoa Ustaz. Silahkan. Silahkan berdoa. Saya mau doakan orang tuaku sebelum masuk Ramadan. Sebelum masuk Lebaran doakan orang tua. Bisa. Bisa. Yang penting jangan kau larang orang makan makanan yang sudah kusuguhkan. Sudah nak baca Pak Imam. Amin bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Al-Fatihah. Baru kasih mau pegang kepalanya kambing. Pak Imam, jangan makan kepala kambing. Nah suka sekali ini almarhum kakekku disorong isi kepala kambing. Baru mau nacakar kipahanya. Jangan makan kakinya Pak Imam, jangan. Nah suka nenekku ini. Baru mau dimakan dadanya. Jangan gitu Pak Imam. Tak suka ki mamaku almarhumah. Mana paling mau dimakan pula lalu mak deh. Jangan. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Orang mubazir temannya syaitan. Jangan makan. Untuk apa disimpan-simpan? Betul tidak? Islam melarang kita untuk adakan sesajen, dilarang kita. Ini yang paling utama yang perlu saya ajarkan dan luruskan kembali. Silakan berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian, aku akan ijabah doamu. Kenapa kita takut berdoa, Ibu? Kenapa kita takut berdoa?
Kenapa kita ragu berdoa? Allah sudah sampaikan, berdoa kepadaku, minta kepadaku, aku akan ijabah doamu. Apa salahnya kita angkat tangan berdoa, ya Allah? Apalagi sekarang musim sulit, Bu ya. Angkat tangan, curhat sama Allah. Ya Allah, jika rezekiku di langit turunkan, jika sulit mudahkan, jika jauh dekatkan, jika di Pegadaian tebuskan. Sepertinya suara hati istri. Makanya minta, jangan kau takut sama Allah, minta kepada Allah. Apalagi kau doakan orang tuamu, nah bangga orang tuamu ketika dia sakit, kau duduk di sampingnya sambil kau baca Al-Quran, sambil kau piji-piji kakinya mamamu, sambil kau bacakan Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Terbangun ibu, kodong anakku, pulang kau dari pesantren nak? Anaknya menjawab, iya mah, istirahat maki, mak tidur maki. Kau piji-piji kakiku, kaki tak, saya baca Al-Quran sampai tak sembuh ki. Bilang mamanya, minta izin Joko sama ustadzmu di pesantren pulang nak? Tidak mak, lompat pagar kak. Coba bangga orang tuamu. Syamsu wal qamaru bi usban. Menetes air matanya ibunya kodong. Dia lihat air mata itu membanjiri pipi ibunya. Dia mau menangis, hentikan bacanya, tapi dia takut nanti ibunya tersinggung. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Dia tetap lanjutkan bacaan surah Ar-Rahman, tapi dia juga menangis. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatagaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Ternyata ketika bacaan itu dilanjutkan anaknya, ibunya sudah meninggal dunia. Mati dalam keadaan mendengarkan Al-Quran, mati dalam keadaan husnul khotimah. Tapi kis zaman now, orang tuanya sudah sakit di sampingnya, sudah sekarat. Nah, ambilkan kau obat di sampingmu, nah. Ambilkan kau itu obat. Anaknya sibuk berada di samping orang tuanya, tertutup telinganya dengan headset, sibuk main HP-nya. Dengarkan lagu di YouTube, hanya rindu. Oh, ku ingin saat ini engkau ada di sini. Bekas artis tapi gagal. Ya. Ibunya sudah, apa itu rindu-rindu, kurang ajar kau obat, kurang ajar obat. Kau itu banyaknya biaya dikeluarkan gara-gara sekolahan. Begitu ibu sakit tidak mau jampangi kak, apa yang dia bilang? Santai mamu kau bu, santai mau kepeng, kencan na obat, bamban na along, malas na gue. Ya Allah. Akhirnya ibunya kecewa, kurang ajar kau. Pakir. Begitu kecewa orang tua kepada anaknya di saat anaknya seperti itu. Betul tidak Bapak Ibu? Betul? Maka angkat tangan minta anak soleh. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, jadikan keturunan kami menjadi keturunan yang soleh dan soleh. Minta kepada Allah. Angkat tangan. Apa salahnya orang tuamu di sampingmu? Apalagi ibumu. Ibu. Bapak Ibu punya orang tua, punya mama. Banyak orang yang mau mengabdi kepada mamanya tapi tidak ada lagi mamanya. Dia mau bahagiakan mamanya tapi tidak ada lagi mamanya. Coba lihat, banyak sekali orang seperti itu sekarang. Orang yang paling sering kau hianati, coba sadarkan diri malam hari ini. Orang yang sering kau hianati itu siapa? Ibumu. Orang yang selalu kau marahi itu siapa? Ibumu. Orang yang selalu kau bohong itu siapa? Ibumu. Ibu. Apa salah ibu kita?
almarhumah Haja Deng Umi, ibu kita yang kita cintai, orang yang paling setia kepada anak-anaknya di saat anak-anaknya sakit. Betul. Tuh. Ibu orang yang paling hebat. Kau marahi dia, kau caci maki dia, kau bentak dia, kau hina dia di hadapan teman-temanmu, kau ejek dia, kau lemparkan kursi di hadapannya karena kau marah, kau banting meja di hadapan ibu, kau pecahkan kaca di hadapannya. Orang yang paling kuat tidak menangis di hadapanmu itu dia, karena dia tidak mau kalian durhaka diakibatkan air mata ibu. Dia lebih cinta anaknya daripada air matanya. Coba lihat ibu. Malam ini pandang mata ibumu, pandang wajah ibumu. Jika dia masih ada di sampingmu, dia adalah wanita yang paling kuat di dalam kehidupanmu. Kau sakiti hatinya, kau marahi apapun dia, kau ejek dia, kau hianati dia, lebih kau cinta istrimu ketimbang ibumu, dia tetap sabar menghadapi segala ujian itu. Itu ibumu. Dia tidak mau dendam kepada anaknya sendiri, meskipun berkali-kali kalian sakiti. Itu ibu. Kenapa dia menangis di saat dia peluk tubuh anaknya? Karena dia rindu kepada kita. Dia rindu. Cuma dia tidak mau menyampaikan, nak, rindu mama. Kapan waktu tak pulang? Tidak. Karena dia tidak mau ganggu kalian yang sedang bekerja. Karena dia tidak mau mengganggu kalian yang sudah punya anak dan istri. Dia tidak mau mengganggu kalian yang sudah punya keluarga. Dia tahu kamu sibuk, makanya dia tidak pernah menelpon kalian. Setiap hari dia menangis menunggu kamu pulang. Cuma dia tidak mau kalian melihat air mata kerinduan orang tuamu. Ibumu, orang yang paling tahu kau punya masalah, karena pernah ada satu tali yang pernah tersambung dengan engkau dengan dia, yaitu tali pusar. Dia tahu orang yang berpura-pura bohong demi kebahagiaanmu itu adalah dia. Saat kau pulang ingin makan di rumahnya karena kau lapar, makanan itu untuk dirinya dia akan berikan kepadamu, makan minum. Lapar gimana? Mama sudah jadi makan, sudah mana? Padahal dia lapar dari pagi belum makan. Dia sudah bahagia melihat anak-anaknya makan. Itu ibumu. Kau berikan uang untuk pembeli pakaian di hari raya, dia akan kembalikan kepadamu. Dia akan berkata, pakai untuk anak-anakmu, nak. Ibu masih punya baju di lemari. Baju apa yang dia simpan? Baju yang sudah robek, yang sudah lama, yang sudah kusam, tak layak pakai. Dia lebih cinta kalian daripada dirinya. Kita menyesal di saat kita masuk ke kamar ibu, di saat kita lihat sejadah ibu yang tergulung bersama dengan mukenanya. Kita merasa ibu masih ada di dalam kamarnya. Kau salat dengan sejadah ibumu, kau cium parfum bau ibumu yang masih ada melekat di situ. Disitulah kita akan rindu kepada ibu. Kita akan sakit mengingat ibu. Padahal di saat dia masih ada di samping kita, kita lalaikan waktu berada di sisinya. Terlalu banyak waktu kita buang percuma. Jarang sekali kita berada di samping ibu. Nanti kita menyesal datang di hadapan ibu. Di saat itu ibumu meminjamkan mata, kau peluk tubuh ibumu yang terdiam membeku terbungkus kain kafan. Di saat kau peluk tubuh ibumu, kalian berkata, ibu bangun. Tidak ada lagi teman aku curhat. Tidak ada lagi tempat aku menyandarkan kepala di saat aku menangis karena sakit. Itu ibumu. Orang yang paling siap berjuang demi kalian. Dia siap habis-habisan demi anak-anaknya. Tengah malam kalian sakit, dia keluar rumah hanya untuk kalian mencarikan obat. Hujan keras turun, dia tidak takut hujan. Yang dia takuti kamu yang menangis karena sakit. Itu ibumu.
tapi di saat dialah yang sakit, terkadang kita kurang waktu berada di sampingnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat, perhatikan ibu kita saat ini. Kini rambutnya mulai memutih satu persatu. Dia tidak abadi di samping kita. Dia tidak lama lagi di samping anak-anaknya. Dulu wajahnya yang mulus cantik, kini mulai keriput dan sudah tua. Dulu dia kuat dan sehat, kini sudah mulai lemah dan sakit-sakitan. Jangan kau sia-siakan waktu berada di sampingnya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini sekali lagi saya mengingatkan kepada kita semua, di saat banyak waktu luang mau berjumpa kepada ibu, datanglah, datang, karena sesungguhnya dia rindu kepada kita. Kitalah yang terlalu bodoh memahami kerinduan ibu, yang terkadang dia menangis di atas tempat tidurnya karena dia rindu pelukan anak-anaknya. Mari kita mengangkat tangan berdoa, mendoakan orang tua kita yang telah tiada, terkhusus kepada almarhumah Ibu Hajah Daeng Ummi. Di hari 100-nya ini kita doakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang penuh cahaya, tempat dikumpulkannya orang-orang beriman di sana. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenyamanan di alam kuburnya saat ini. Dan juga kepada keluarga yang telah mendahului kita, kepada mereka yang masih ada di samping kita, orang tua kita yang masih hidup, kita doakan panjang umur mereka. Dan juga Allah memberikan kita umur yang panjang, agar kita senantiasa membahagiakan orang tua kita, diberikan kita rezeki yang melimpah dan berkah. Amin. Kita berdoa, mengangkat tangan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultan. Allahumma ya Allah, Allahumma salli ala habibina wa syafiina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya mujibah doa is-sa'ilin, ampuni dosa hamba, ampuni dosa kedua orang tua hamba. Jagalah mereka berdua seperti mereka yang menjaga kami di waktu kecil. Ya Allah, terlalu banyak dosa yang kami lakukan kepada ibu almarhumah Hajah Daeng Ummi. Selalu kami membentak dirinya, kami marah, kami malu melihat kondisinya. Maafkan kami ya Rabbi. Padahal di saat kami masih kecil, di saat kami membuat orang tua kami malu dengan kondisi kami, Ia selalu mempertahankan kami meskipun kami salah. Kami menyesal di saat kami belum tubuhnya. Kami cium keningnya yang terbungkus kain putih. Di saat itu barulah kami menyesal dan berkata di hadapannya, "Ibu, bangun ibu. Maafkan anakku ini. Maafkan dosa-dosa kami." Terlalu sering kami membuat air matamu jatuh. Terlalu sering kami membuat sakit hatimu. Ya Allah, kami hambamu yang masih jauh dari kesempurnaan. Sebenarnya seberapa buruk hambamu ini. Kami sering berencana ingin membahagiakan ibu bapak kami. Jikalau memang ia tak sanggup lagi berjalan karena sakit, kami berniat sekali lagi ingin membahagiakannya dengan membawa dia berkunjung ke Baitullah, ke rumahmu ya Allah, ke tanah sucimu ya Allah. Meskipun ia tak sanggup lagi berjalan, kamilah yang sanggup menggendongnya. Kami sanggup menggendongnya berkeliling tawaf di Baitullah.
akan ku gendong kedua orang tuaku berlari kecil antara Safa dan Marwah. Akan ku gendong kedua orang tuaku hingga masuk ke dalam raudah dan berdoa. Ingin ku cuci kedua kakinya dengan air zam-zammu ya Rabbi. Ingin ku basuh wajahnya dengan air zam-zammu. Maafkan kami yang masih jauh dari kesempurnaan. Kuatkan kami dengan keikhlasan. Maafkan hambamu ini yang banyak keluh kesah dalam bermohon ya Rabbi. Kemana lagi kami akan meminta kecuali hanya padamu. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihi wa'afu anhum wa akrim nuzulahum wa wasih mad'alahum. Tempatkan orang tua kami yang telah tiada di tempatmu yang indah. Wabil khusus almarhumah Hajjah dan Ummi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jamaah